Uh, uh, Halo time traveler, kembali lagi dengan kami Mesin Waktu. Kembali lagi dengan saya Sidik Sumana selaku pembawa acara, pemandu lagu, apa pemandu wisata. Kali ini kita akan membahas yang namanya Epicurus gitu. Siapakah Epicurus gitu? Nah, ajaran Epikurean itu bersamaan datangnya dengan ajaran Stoa. Perbedaannya dengan ajaran Stoa ini, kalau Stoa itu ajarannya itu berbeda-beda setiap orangnya. Nah, si Stoa itu dari zamannya Zeno sampai ke zamannya Marcus Aurelius itu beda-beda. Nah, kalau Epicurus ini ajarannya sudah ditentukan oleh si Epicurus sendiri itu. Pada awalnya Epicurus ini dituduh oleh orang-orang Stoa bahwasanya mamanya itu seorang dukun gitu ya. Nah, jadi katanya mamanya itu pergi ke rumah-rumah menyebarkan doa-doa gitu ya. Kira-kira seperti itu ya mamanya. Nah, lalu si bapaknya dari Epicurus ini adalah pendatang dari Athena yang tinggal di Samos secara miskin gitu. Nah, setelah usia 14 tahun dia itu belajar filsafat sama si Nausipaanes gitu. Lalu di usia ke-18 dia itu mengurus warga negaraannya sebagai warga polis di Athena gitu ya. Nah, dia itu datang ya, ke kecamatan Athena gitu ya. Kecamatan Athena. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, bener mas. Gitu ya kira-kira petugasnya. Badhe ngurus KTP bu. Nah, terus lalu si ibunya masuk ngebet kan sudah masuk gitu. Dia itu foto KTP cekrek. Gitu fotonya ya. Lalu dia datang kembali ke Samos ya. Nah di Samos pendatang dari Athena itu diusir ya. Nah setelah itu si Nausipaanes itu membuat sekolah ya, di beberapa kota dan yang terakhir itu di Athena. Nah anggota dari sekolahnya itu atau komunitasnya itu berawal dari 3 saudaranya dan beberapa orang lainnya. Lalu setelah di Athena, ajaran itu menyebar luas gitu, komunitasnya semakin besar gitu. Akhirnya mereka sudah banyak, gitu, agak banyak gitu. Melalui anggotanya itu kayak budak-budak dari teman-temannya gitu. Terus kayak pelacur-pelacur gitu. Nah, si Epicurus ini mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus hidup secara sederhana gitu. Nah, kalau pendahulunya itu mengatakan bahwasanya kalau kenikmatan itu ada 2 ya. Yaitu kenikmatan dinamis dan kenikmatan statis. Nah, si Epicurus ini dia itu menyuruh kita untuk mendalami kenikmatan statis itu, guys. Nah, kalau kenikmatan dinamis kan itu berubah-ubah ya. Jadi ketika kita lapar ya, kita itu harus makan buat menyenangkan hati kita. Nah, kalau si Epicurus ini dia dalam keadaan apapun kita tuh hati kita harus tetap tentram. Nah, keutamaannya itu di situ. Kalau si Diogenes kemarin keutamanya seperti itu, kalau si Epicurus keutamanya seperti ini gitu. Nah, ada suatu kisah ya, dia tuh mengirim surat ke temannya, kirimilah kami keju awetan, jika kami bisa menghendaki maka kami akan mengadakan pesta ya. Nah, pas pesta pesta ya, friend, pesta friend.
Minumnya apa guru? Biasa, air putih campur lupo. Ya kira-kira seperti itu ya. Lalu untuk pemikirannya terkait itu kan pemikiran terkait etika ya guys ya. Jadi pemikiran terkait kosmologinya dia itu penganut Demokritus ya. Jadi apa? Dia itu seorang materialis ya. Nah, akan tetapi kalau seorang materialis di zaman itu tuh kayak percaya dengan hukum alam. Hukum alam itu berarti adanya takdir gitu ya. Nah, si Epicurus ini menolak adanya takdir gitu. Nah, jadi manusia itu berhak untuk menentukan nasibnya sendiri gitu. Nasibnya sendiri gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, terkait dewa-dewa, dia itu nggak percaya teman-teman ya. Jadi dia itu dewa-dewa itu ada sebenarnya. Kalau menurutnya dia percaya akan keberadaannya, tapi tidak percaya kalau dewa-dewa itu mengurusi kehidupan manusia. Kalau dewa-dewa itu mengurusi kehidupan manusia, maka si dewa ini akan hancur sendiri kehidupannya. Lalu posisi ngarit gitu. Dewa ngarit gitu. Terus ada manusia bikin ulah. Duh, menungso neh. Duh, piye kingko? Gak mungkin. Sebenarnya gak mungkin. Dewa itu santuy, insya Allah ya. Di ininya, di ajarannya Epicurus itu ya. Nah, lalu menurut salah satu muridnya itu kan hubungan seks itu kan bersifat dinamis gitu. Kita tuh harus sange dulu, terus memuaskan rasa kesangian kita itu, lalu kita tuh merasakan kenikmatan. Bagi muridnya ini, kalau nggak salah Leucippus, nanti akan saya kasih keterangannya nanti di editor, tolong ya Mas editor. Itu si Leucippus atau siapa ini, dia itu mengatakan bahwasanya hubungan seksual itu baginya tidak masalah, asalkan tidak menggunakan nafsu gitu. Nah, hubungan seks kok tidak menggunakan nafsu gitu. Masa mikir dajal bagi-bagi melon gitu. Kalau enggak nganu, Ya'juj Ma'juj breakdance kan enggak mungkin ya teman-teman. Masa Ya'juj Ma'juj kan enggak mungkin. Itu saja pembahasan dari Epicurus. Saya selaku pemandu lagu, saya selaku pemandu pariwisata, mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan.